Shalom, sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh mengambil keputusan terbaik pada hari ini untuk datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu meluangkan waktu, mempersiapkan waktu terbaik kita. Hati pikiran terbaik kita buat Tuhan, amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat gereja tempat ini mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan saya rindu mengajak kita membaca dari firman Tuhan, sengaja saya memilihnya dari 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Nanti saya mohon dibantu untuk slide. Saya akan bacakan demikian bunyinya di bawah judul Memberi dengan Sukacita Membawa Berkat. Berbunyinya demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, memberi dengan sukacita mendatangkan berkat. Dan firman Tuhan hari ini saya beri judul Blessed to be Blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, setiap orang-orang percaya pasti merindukan hidupnya diberkati oleh Tuhan, amin. Saya yakin betul saudara-saudari dan saya yang hadir pada saat ini, semua kita merindukan hidupnya diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Kita mendambakan hidup kita, anak-anak kita, keluarga kita, usaha dan pekerjaan kita, masa depan kita. Walaupun kita tidak tahu dengan pasti, tetapi kita merindukan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Karenanya setiap doa-doa kita, selalu 99% isi doa kita, Tuhan berkati hamba-Mu, Tuhan berkati anak-anak-Mu, Tuhan berkati keluargaku, Tuhan berkati pendidikan anak-anakku, Tuhan berkati usaha dan pekerjaanku, Tuhan berkati rumah tanggaku, Tuhan berkati masa depan keluargaku. Inti doa kita selalu meminta berkat dari Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kerinduan kita, hidup kita selalu diberkati oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menghendaki hidup kita, Tuhan jauh dari kita. Tuhan mengacuhkan kita, Tuhan mengabaikan kita, Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak mau peduli dengan kita. Apalagi Tuhan menghukum kita, Tuhan mengutuk kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menghendaki hidup kita dijauhi oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menghendaki anak-anak kita diabaikan oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menghendaki usaha kita ditinggalkan oleh Tuhan.
Tidak ada seorang pun di antara kita yang menghendaki masa depan keluarga kita ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menghendaki hidup kita dikutuk oleh Tuhan. Semua kita mendambakan, merindukan hidup kita diberkati dalam segala hal. Dan berkat Tuhan tidak harus dalam pengertian berkat materi, harus kaya, sukses, berhasil, banyak uang, berlimpah harta, ya itu berkat. Tetapi berkat tidak hanya dalam pengertian memiliki banyak uang, harta berlimpah, mobil mewah, rumah megah. Kita bisa seperti saat ini diberi kekuatan, itu juga berkat, amin. Jika kita masih bernapas saat ini, itu juga berkat. Anak-anak kita bertumbuh kembang dengan baik, itu juga berkat. Kita diberi kedamaian, walaupun di situasi yang tidak memungkinkan kita damai, itu juga berkat. Kita tetap berpengharapan walaupun ada banyak persoalan pergumulan, ekonomi, kesehatan, apapun bentuk dan wujudnya, yang seharusnya membuat kita kecewa, membuat kita putus asa. Tapi kita bisa tabah, kita tetap bisa optimis, kita masih bisa berpengharapan, itu juga berkat. Saudara, setiap orang merindukan diberkati hidup ini. Tidak ada seorang pun yang menghendaki hidup dijauhi, diabaikan, apalagi dikutuk oleh Tuhan. Saudara, yang menarik adalah walaupun setiap orang merindukan hidupnya diberkati, tetapi kemudian tatkala hidupnya diberkati oleh Tuhan, sayangnya ia tidak rela menjadi saluran berkat. Ia enggan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ia sungkan, ia tidak mau menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan. Sebenarnya itu tidak adil, itu tidak fair. Di satu sisi kita menghendaki, mendambakan, Tuhan berkati hidupku. Tuhan berkati usahaku, pekerjaanku, anak-anakku, keluargaku. Kita hanya bisa meminta kepada Tuhan agar hidup kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi tatkala kita diberkati, kita tidak rela menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan. Kita tidak mau menjadi berkat bagi sesama. Tetapi saya yakin dan percaya saudara-saudari yang hadir di tempat ini tidak demikian. Amin. Kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang rindu diberkati oleh Tuhan. Dan juga rindu menjadi saluran berkat bagi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan bagi kita adalah, kenapa sih orang ada banyak orang, mudah-mudahan tidak ada orang yang saya maksudkan di tempat ini, ada banyak orang hidupnya rindu diberkati oleh Tuhan, tetapi tidak mau menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan. Tidak mau menjadi berkat bagi sesama. Kenapa? Karena biasanya orang seperti itu adalah orang yang hidup dalam paradigma menganut hukum matematis. Hukum matematika atau hukum dagang. Hukum matematis itu kalau menjadi berkat, menjadi saluran berkat, itu artinya membagikan, menyalurkan. Apa yang ada pada kita dibagikan, disalurkan, didistribusikan, diberikan kepada orang lain. Itu berarti apa? Hukum matematika berarti mengurangi dan itu rugi. Karenanya ia selalu ingin hidupnya hanya diberkati. Karena kalau diberkati itu berarti ia mendapat, menerima, memiliki, menambah. Yang sudah ada ditambah lagi. Ditambah lagi. Dan yang sudah bertambah itu jangan sekali-kali sekecil pun itu keluar. Dibagikan, disalurkan. Karena itu akan mengurangi, membuat ia rugi. Saudara yang dikasih Tuhan, itu perhitungan orang-orang dunia.
Anak-anak duniawi seperti itu. Karenanya ia hanya ingin mendapatkan, ia ingin diberkati saja. Tetapi sulit baginya untuk menjadi saluran berkat. Sulit baginya untuk berbagi. Untuk disalurkan, didistribusikan kepada orang lain. Kalau bisa ia mendapat. Kalau bisa harus bertambah. Ia tidak rela dibagikan, dikurangi. Karena itu membuat apa yang ada padanya berkurang. Dan itu membuat dia rugi. Ada banyak orang yang menganut pandangan seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana halnya firman Tuhan? Sangat jelas pada hari ini hukum Tuhan berkaitan dengan berkat. Di ayat yang ke-6, sekali lagi saya bacakan demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bapak Ibu, kalau menurut hukum dagang, hukum matematis, dan itu dianut oleh kebanyakan orang-orang di dunia ini, memberi itu artinya mengurangi, betul memang. Bahkan menghabisi. Kalau itu dalam perspektif dunia dan untuk dunia. Tetapi berbeda menurut hukum Tuhan. Menurut teologi berkat. Menurut firman Tuhan itu sangat berbeda. Kalau kita yang diberkati, tadinya kita minta hidup diberkati, kemudian Tuhan memberkati. Lalu kita salurkan berkat yang kita terima dari Tuhan, kita bagikan, kita salurkan kepada pekerjaan Tuhan, bagi sesama, itu bukan mengurangi, tetapi itu menginvestasi. Hak layak penabur benih. Sama halnya dengan penabur benih. Penabur benih, karena ia menabur, maka investasinya ia pasti akan menuai. Ia menabur sedikit, ia akan menuai sedikit. Ia menabur banyak, ia juga akan menuai banyak. Ia menabur benih kebaikan, ia akan menuai kebaikan. Ia menabur benih kebajikan, ia juga akan menuai kebajikan. Ia menaburkan benih Injil, ia akan menuai Injil. Ia menabur berita keselamatan bagi sesama, ia akan menuai keselamatan. Itu menurut hukum berkat, teologi berkat, hukum Tuhan, menurut firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan selalu ajarkan bagi saudara-saudari dan saya, lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Terutama memberi berkat yang ada pada kita bagi sesama, bagi pekerjaan Tuhan. Karena orang yang memberi itu adalah orang yang statusnya pasti ada yang diberi. Berarti dia ada, dia punya, dia memiliki. Bersyukur dia ada, punya dan memiliki. Kalau doa kita adalah, Tuhan ajarilah aku untuk bisa menjadi saluran berkat, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu berarti saudara sedang menginginkan kepada Tuhan untuk selalu punya, selalu ada, selalu memiliki. Tetapi kalau kita berdoa, Tuhan, saya hanya mau diberi, tetapi saya tidak siap memberi. Kalau orangnya hanya mau menerima, itu tandanya ada dua, Bapak Ibu. Bisa saja karena dia mau menerima itu tadi, dia tidak punya. Dia tidak memiliki apa-apa. Kalau tidak memiliki apa-apa, itu artinya apa, saudara? Kita tidak punya apa-apa, karenanya kita selalu ingin menerima, ingin mendapat. Atau yang kedua, bisa saja orang itu punya, ada, memiliki, bahkan banyak. Tetapi dia tidak mau memberi. Kenapa? Bisa saja karena dia hanya mau menerima tapi tidak mau memberi. Bapak Ibu, apa artinya? Orang yang hanya mau mengumpulkan, menerima, mendapat sebanyak mungkin, tetapi ia tidak rela untuk memberi, mendistribusikan. Apa artinya itu? Itu berarti orang itu apa? Hanya mau mendapat saja, mau mengumpul saja. Dia tidak siap untuk berbagi, memberi, menyalurkan. Itu berarti apa? Orang itu apa? Ya? Itu berarti orang itu rakus. Betul?
tamak, serakah. Ciri-ciri orang rakus, tamak, serakah itu adalah kalau bisa dia dapat terus, dapat. Kumpul. Tapi ia berjuang sekuat tenaga, sekecil apapun, jangan sampai keluar. Jangan sampai hilang. Jangan sampai berkurang. Karena itu membuat dia rugi. Saudara, kita bisa bayangkan kalau dalam sebuah persekutuan, di dalamnya berisi orang-orang yang hanya mau mendapat, hanya mau menerima. Orang berlomba-lomba untuk mendapat, menerima, memiliki. Dan saat bersamaan berlomba-lomba mengunci yang sudah dia dapat, yang dia miliki, jangan sampai dikeluarkan. Jangan sampai dibagi. Dia tidak mau peduli dengan pekerjaan Tuhan. Dia tidak mau peduli dengan hamba-hamba Tuhan yang turun naik hutan, gunung, dengan risiko ekstrim. Dia tidak mau peduli, biarlah urusan mereka. Urusan saya hanya mengumpulkan dan mengumpulkan. Yang sudah ada tidak boleh keluar. Oh, alangkah malangnya, alangkah mencelakakan, dan berkat yang ada itu tidak menjadi berkat, saudara. Bagi orang lain, bagi gereja, bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena Yesus juga sudah katakan, seringkali di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu tatkala Yesus didatangi oleh seorang pemuda kaya. Pemuda kaya itu datang kepada Yesus. Guru, saya mau mengikuti Engkau. Tuhan, saya ingin mengikuti Engkau. Untuk memperoleh hidup yang kekal. Untuk memperoleh selamat. Untuk memperoleh masuk surga. Kata seorang pemuda itu kepada Yesus. Lalu Yesus katakan, baik, tetapi apa yang sudah engkau perbuat? Lalu pemuda itu menjawab, aku tidak berzina, aku tidak mencuri, aku tidak membunuh, aku tidak berdusta, aku tidak berbohong. Itu semua sudah kulakukan. Baik, kata Yesus, kalau begitu pergilah ke rumahmu, juallah harta milikmu dan bagikan kepada orang-orang miskin. Mendengar perkataan itu, sedihlah si pemuda itu. Sedih dia. Dia sangat sedih. Kenapa? Dia sangat kaya, hartanya berlimpah. Dan Yesus katakan, apa? Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Unta akan besar. Lubang jarum itu sangat kecil, Bapak Ibu. Coba kalau kita jahit, ya apalagi jahit yang manual, yang tradisional itu. Kita jahit, masukkan benang ke dalam lubang jarum itu susahnya minta ampun. Sampai kiri kanan apa gitu ya, gantian itu enggak masuk-masuk. Benangnya kecil, menyesuaikan lubang jarum yang kecil. Nah, ini onta, saudara, onta itu besar. Harus masuk ke dalam lubang jarum yang sangat kecil. Apa mungkin? Sangat tidak mungkin. Tapi Yesus katakan, lebih mudah seekor onta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu konteks pemuda itu tadi. Itu berarti apa? Itu berarti orang kaya itu tidak mungkin dia masuk sorga. Tidak akan masuk sorga. Kenapa? Karena di mana kekayaan berada, disitulah hatinya berada. Kekayaannya telah menjadi Tuhan baginya. Dia seolah-olah tidak memerlukan Tuhan. Tuhannya adalah kekayaannya. Tuhannya adalah yang dia miliki. Tetapi dia lupa bahwa harta kekayaan yang ada pada kita itu suatu saat nanti akan kita tinggalkan. Karena tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang hidup selama-lamanya. Kita berjuang, berjerih lelah, berkeringat, keringat kita menetes. Lalu memiliki segala sesuatu. Tetapi percayalah Bapak Ibu, apa yang kita dapat, apa yang kita raih itu kelak suatu saatnya nanti, dan itu pasti akan terjadi, tidak akan kita bawa. Itu akan kita tinggalkan di dunia ini. Karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus ingatkan, lebih mudah seekor onta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan sorga.
Lah, pertanyaan bagi kita adalah, kalau begitu apakah kita pengikut Kristus itu tidak boleh kaya? Apakah orang Kristen ini tidak boleh kaya? Wah, berarti mengerikan sekali ini menjadi Kristen, harus menderita berarti. Menjadi Kristen tidak boleh kaya. Oh tidak, bukan itu maksud Yesus. Yesus bukan melarang, Yesus bukan anti kekayaan. Yesus bukan mengharapkan murid-muridnya tidak boleh kaya. Bukan. Tetapi Yesus mengingatkan pertama, bagaimana kekayaan itu diperoleh. Yang kedua, bagaimana kita memperlakukan kekayaan. Apa yang kita miliki. Kalau misalnya kita kaya, kita sukses berhasil, itu murni pekerjaan kita, murni karena peras keringat, kecermatan, perhitungan, perencanaan yang matang, kerja keras, disiplin dan sebagainya, dan membuat kita kaya, artinya halal, baik-baik. Bagaimana kita kaya dari proses yang baik, dan kita memaknai kekayaan itu sebagai berkat Tuhan. Saya bisa seperti ini karena Tuhan. Tuhan yang membuat saya sehat sehingga saya bisa bekerja. Tuhanlah yang memberi kesempatan kepada saya sehingga saya dipertemukan dengan orang-orang baik. Dan membuat saya semakin berkembang dalam segala hal. Lalu kita bersyukur. Apa yang saya miliki ini karena Tuhan, karena berkat Tuhan. Semakin kita sadari bahwa apa yang kita miliki karena Tuhan, karena berkat Tuhan, lalu kemudian kita menyadari, karena ini titipan Tuhan, ini kepercayaan Tuhan yang ada pada saya. Bukan tanpa maksud Tuhan memberkati saya. Pasti agar saya menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau orang kaya dengan pandangan seperti itu, tentu Yesus tidak mengatakan orang kaya itu tidak bisa masuk surga, bukan. Silahkan Bapak Ibu kita berlomba-lomba menjadi orang kaya dengan cara baik-baik. Dan mari kita jadikan apa yang kita miliki sebagai bukan karena kuat gagah kita. Bukan karena semata-mata karena kitanya. Tetapi harus kita pahami apa yang ada pada saya ini karena Tuhan. Karena berkat Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Karena kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan memberi saya perhitungan, Tuhan memberi saya kecermatan, Tuhan memberi saya disiplin kerja, kinerja yang bagus. Sehingga saya bisa seperti ini semua karena Tuhan. Itu berarti apa yang kita miliki, kekayaan yang ada pada kita itu tidak menjadi Tuhan bagi kita. Tidak membuat kita jauh dari Tuhan, tidak menghalangi kita kepada Tuhan. Apalagi saudara yang dikasih Tuhan, jika selanjutnya dengan apa yang ada pada kita, kita bagikan. Kita distribusikan, kita salurkan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Wah, itu luar biasa. Saudara, ada banyak orang-orang kaya. Mohon maaf, di sini tidak anti kaya. Bukan anti orang kaya. Silahkan kaya. Tetapi kekayaan dengan cara baik dan menjadikan kekayaan itu jadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama. Ada banyak Bapak Ibu, hanya saja perlu dilakukan survei. Semakin orang kaya, semakin orang gelisah. Semakin orang sukses dalam hal materi atau dalam hal yang lain, semakin hidupnya tidak damai sejahtera. Kenapa? Karena ia sadar suatu saat itu tidak akan bisa dibawa. Saat kita menghadap Sang Halik, saat kita menghadap Tuhan. Itu bagi orang-orang dunia, saudara. Tetapi bagaimana halnya dengan anak-anak Tuhan, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya. Yang mungkin ada banyak di antara kita yang diberkati dengan sukses berhasil, termasuk sukses berhasil secara materi. Apakah mungkin materi yang ada pada kita, kesuksesan, kekayaan yang ada pada kita, kita pindahkan dari dunia ke surga? Kira-kira mungkin enggak? Mungkin apa enggak? Siapa yang yakin berkat Tuhan yang ada di dunia ini bisa dipindahkan ke surga? Siapa yang yakin, angkat tangan? Waduh, banyak yang gak yakin ini. Berarti semua masih pada pandangan apa yang kita miliki, apa yang kita dapat, suatu saat kita mati, tidak mungkin kita bawa. Itu pandangan umum, pandangan dunia secara umum. Tetapi saudara, kalau kita bercermin pada firman Tuhan ini,
Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Apa yang ia tabur akan ia tuai. Jadi kalau kita minta hidup diberkati, dan setelah hidup kita diberkati, kita menjadi saluran berkat. Semakin kita diberkati, semakin kita memiliki kerinduan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu, ini semua karena campur tangan-Mu, ini semua karena pemberian-Mu, kesempatan yang Tuhan berikan buatku. Tuhan, saya ingin menjadi saluran berkat melalui berkat-Mu yang ada padaku. Lalu itu yang membuat dia menabur, membuat dia menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Ingat Bapak Ibu dengan firman Tuhan ini, dengan nas ini. Apa yang kita tabur, apalagi untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan itu tidak sia-sia. Kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Kita menabur banyak, akan menuai banyak. Kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, apa yang kita beri itu akan kita terima di sorga. Amin. Itu berarti ada kabar gembira bagi kita, saudara. Jika ada apa yang kita telah peroleh dan kita yakini sebagai berkat dari Tuhan, suatu saat nanti ternyata itu bisa dialihkan dari dunia ke surga. Dengan catatan, selama kita hidup kita menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan, orang yang selalu memberi buat Tuhan itu tidak akan membuat dia jatuh miskin, Bapak Ibu. Camkanlah apa yang saya katakan. Semakin dia rindu memberi untuk Tuhan, sesuai dengan berkat yang ia terima. Tidak hanya dalam bentuk materi. Yang punya materi, yakini bahwa itu dari Tuhan, itu berkat Tuhan. Berbagilah untuk pekerjaan Tuhan. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Apalagi saat ini Bapak Ibu, tantangan yang kita hadapi ini makin berat. Kedepannya makin berat. Tantangan terus berubah. Dan yang paling kita khawatirkan adalah perubahan itu kemudian membuat banyak orang jauh dari Tuhan. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang kemudian berpaling dari Tuhan. Dan saat bersamaan semakin sedikit orang yang punya kepedulian untuk pekerjaan Tuhan. Semakin sedikit orang punya kepedulian untuk saling berbagi, menyalurkan berkat bagi sesamanya. Dan ini menjadi alarm bagi gereja. Apalagi di tengah-tengah tantangan globalisasi saat ini. Persekutuan jalan, tetapi yang hadir hanya sedikit orang. Dan yang hadir pun tidak fokus pada firman Tuhan, pada Tuhan. Dia fokus pada dirinya sendiri. Yang hadir pun kalau bisa mendapat, bukan menyalurkan, bukan menjadi saluran berkat. Karenanya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ingin mengingatkan saudara dan saya. Semua kita merindukan hidup diberkati oleh Tuhan. Tetapi Tuhan juga menginginkan kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Bagi pekerjaan Tuhan. Nah, paling tidak menurut hemat saya ada beberapa jenis orang. Ada beberapa jenis orang. Sayang tadi slide-nya agak sulit ditampilkan. Ada beberapa jenis orang dalam hal berkat. Jenis yang pertama, dia tidak sadar hidupnya diberkati. Karenanya ia juga merasa tidak perlu untuk menjadi berkat. Dia tidak menyadari apa yang ada padanya sebagai berasal dari Tuhan, pemberian Tuhan untuknya. Ia menyadari apa yang ada padanya itu murni, kemampuannya, kehebatannya, kuat gagahnya. Karenanya dia tidak sadar, tidak mengakui bahwa itu dari Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan juga, campur tangan Tuhan juga. Karenanya, tatkala ia tidak sadar apa yang ada padanya berasal dari Tuhan, ya tidak ada tanggung jawabnya baginya untuk menyalurkan kepada siapapun termasuk untuk pekerjaan Tuhan. Kita bisa bayangkan kalau ada banyak orang seperti itu Bapak Ibu. Ada banyak orang yang tidak menyadari apa yang ada padanya itu dari Tuhan
Dan ia juga tidak merasa perlu untuk berbagi bagi sesama termasuk untuk pekerjaan Tuhan. Kita bisa bayangkan. Tapi saya yakin dan percaya tipe itu tidak ada di antara kita. Amin. Lalu tipe yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada orang sadar bahwa ini dari Tuhan. Tetapi untuk berbagi nanti dulu. Saya juga masih perlu. Kami juga masih mau. Kami juga masih butuh. Saya akan membagikan kalau sudah ada lebihnya. Kalau ada sisanya. Betul ini dari Tuhan. Tapi ya, kami juga masih memerlukan. Masih kurang. Kebutuhan ini, kebutuhan itu. Jadi untuk pekerjaan Tuhan ya nanti dulu. Kalau ada sisanya itu berarti apa, saudara? Kalau kita belum memiliki lebih, belum ada sisa, ya kita tidak akan bisa menjadi saluran berkat. Saudara, yang sangat bagus dan itu yang ditekankan oleh firman Tuhan bagi kita adalah kita harus menyadari apa yang ada pada kita itu dari Tuhan. Itu berkat yang Tuhan percayakan bagi saudara-saudari dan saya. Dan pasti ada tujuan kenapa Tuhan mempercayakan berkat itu kepada kita. Yaitu agar kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Amin. Sumur, Bapak Ibu tahu sumur ya, sumur air. Kalau sumur itu biasanya dia bergantung kepada mata air di dalamnya. Semakin sering air dalam sumur itu ditarik keluar, diambil, dipergunakan, sumur itu semakin bersih, semakin sehat kualitas airnya, semakin bagus. Sebaliknya, jika air di dalam sumur itu tidak pernah ditarik, tidak pernah disedot, tidak pernah diambil, tidak pernah dialirkan, maka sumur itu menjadi sangat tidak sehat bagi kesehatan, sangat tidak sehat untuk dikonsumsi. Nah, begitu juga sebenarnya dengan hukum berkat, teologi berkat. Semakin kita diberkati, Tuhan ingin itu disalurkan, dibagikan, disampaikan untuk menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama yang membutuhkan. Apalagi kalau Bapak Ibu yang pernah kebiasaan donor darah. Ada nggak yang pernah donor darah di sini? Siapa yang pernah donor darah? Bagus Pak. Donor darah itu sehat. Dengan kita mendonor darah, itu berarti darah yang lama itu menolong nyawa orang lain, lalu berganti darah yang baru. Ada peremajaan sel-sel darah. Dan itu membuat sehat. Dan dampak yang luar biasa adalah orang yang rajin donor darah itu jarang terkena stroke. Jarang bisa kena jantung. Kenapa? Darahnya itu terus dialirkan. Mudah lagi, dialirkan, mudah lagi. Orang lain diselamatkan dan dia disehatkan. Nah, begitu juga dengan berkat Bapak Ibu. Tuhan menghendaki kita bukan hanya meminta berkat kepadanya, tetapi salurkan berkat itu. Terlebih jika berkat itu juga bukan hanya kita miliki di sorga, tetapi juga di dunia, tetapi juga di sorga, berkat itu harus disalurkan, termasuk untuk pekerjaan Tuhan. Tadi saya bincang-bincang dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan di sini. Gereja Sungai Yordan di mana saja di Pontianak. Sementara masih di sini, kalau di daerah-daerah banyak. Bapak Ibu, andai kata dari seluruh jemaat yang hadir, mungkin berapa kakaknya? 4.000 lebih ya? 4.000 lebih. Dengan paradigma hukum berkat, ia bisa seperti ia ada saat ini. Apa yang ia miliki, itu semua karena hidupnya diberkati oleh Tuhan. Hidupnya Tuhan pelihara, Tuhan tuntun, Tuhan topang dan dukung. Kemudian dia juga rindu untuk menyalurkan berkat itu untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga melalui gereja ini bisa diutus banyak penginjil-penginjil ke daerah-daerah. Banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa masuk keluar hutan untuk mengabarkan Injil, menabur benih keselamatan. Dan Bapak Ibu yang menjadi saluran berkat, itu tidak ada sia-sia, tidak akan sia-sia. Apa yang Bapak Ibu tabur,
apa yang Bapak Ibu sampaikan, salurkan, itu dicatat oleh Tuhan. Amin. Selama yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, itu dicatat oleh Tuhan. Jangan dibalik Bapak Ibu. Seringkali kita untuk hal-hal yang di luar pekerjaan Tuhan itu, tidak perhitungan. Seberapapun saya siap. Seberapapun oke. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan dia begitu perhitungan. Kalau dia mau ke gereja, cari kantin dulu untuk tukar. Mungkin dia bawa 50.000. Oh, ada warung enggak? Dia harus ke warung dulu. Supaya dia tidak mempersembahkan 50.000. Dia bawa 10.000. Berusaha dia minimal beli permen. Sehingga ada untuk dipersembahkan. Jadi yang dipersembahkan bukan buah sulungnya. Bukan yang terbaiknya. Dia berusaha untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan seminimal mungkin. Sekecil mungkin. Tetapi kalau untuk di luar Tuhan, dia tidak perhitungan. Berapapun dia sanggup bayar. Berapapun dia sanggup beri. Untuk Tuhan dia hitung-hitungan. Saudara, bukankah apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki itu semua dari Tuhan? Kenapa kita begitu pelit dan kikir? Kata Nabi Malaiki kepada Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk mendukung pelayanan. Jika 4.000 lebih berlomba-lomba untuk rindu menjadi saluran berkat itu tadi, rindu untuk menabur. Wah, kita bisa bayangkan terjadi multiplikasi, terjadi pelipat gandaan jiwa-jiwa orang mengenal Tuhan, menerima Injil keselamatan. Amin. Dan tatkala Bapak Ibu ambil bagian menjadi berkat, mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, menyebarkan Injil. Nah ini juga teman-teman hamba-hamba Tuhan saya dengar tadi malam ya datang ya. Bahkan Pak Gembala juga masih di daerah, sedang mengabarkan Injil keselamatan. Dan itu semua sangat memerlukan dukungan dari seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kalau semua kita rindu menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan, wah luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa bertanya dengan diri kita sendiri, berkat apa yang ada pada kita? Mungkin kita tidak punya banyak uang, mungkin kita tidak punya banyak harta, tapi tidak mungkin Tuhan tidak menitip berkat dalam diri kita. Mungkin berkat yang ada pada kita adalah berkat kesehatan. Dengan kesehatan itu kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dengan datang ke gereja menyemangati orang yang enggan untuk datang ke gereja. Atau mungkin berkat yang ada pada kita adalah berkat kita orangnya sabar, murah hati. Jangan nikmati sendiri kesabaranmu, kemurahan hatimu. Bagikan itu kepada orang lain dengan cara murah hatilah terhadap sesamamu. Sehingga orang datang ke Geraha Mazmur ini merasa sangat, waduh, kok rasanya luar biasa ya keluarga Tuhan di sini. Saya disapa, saya sangat sejuk, saya sangat nyaman, saya sangat diperhatikan. Apalagi kita bukan hanya menunggu dari orang, kita juga yang memberi itu, menciptakan suasana nyaman itu kepada orang lain. Sehingga apa yang terjadi saudara? Orang yang ada di dalam ini, dia enggan untuk keluar. Sebaliknya orang yang ada di luar itu bertanya-tanya, wah indah sekali Mazmur 21, pengen ke sana Berarti apa yang kita lakukan itu sudah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan sebaliknya. Orang yang sudah ada di dalam merasa sudah enggak betah. Sudah gelisah. Waduh kok sama ya dengan yang di luar sana? Di luar penuh trik, intrik, konflik. Kok di dalam ini lebih sadis lagi? Akhirnya orang pun keluar. Karena di dalam tidak betah di luar, lalu orang di luar pun tidak berani masuk ke dalam. Berarti kita tidak menjadi berkat, saudara. Kita menjadi beban, kita menjadi masalah, kita menjadi kutuk. Oleh karena itu, firman Tuhan ingin mengajak kita semua saat ini. Jangan hanya merindukan berkat dari Tuhan. Rindukan juga kita harus bisa menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Berkat apapun yang ada pada Bapak Ibu, bagikan. Suami kepada istri, kepada anak, kepada gereja, kepada siapapun di persekutuan ini. Saling berbagi berkat yang ada pada kita. Berkat senyum, berkat keramah tamahan, berkat
memberi penghiburan, kepedulian, solidaritas itu juga berkat yang ada pada kita. Bagikan itu. Mari kita saling memancarkan berkat itu. Dan semakin kita rindu menjadi pancaran berkat. Dan berkat kita menolong orang lain, semakin Tuhan menambah berkat-berkat baru yang luar biasa dari Tuhan. Untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari dan saya. Amin. Siapa yang ingin diberkati Tuhan, angkat tangan. Siapa yang rindu menjadi saluran berkat bagi Tuhan, angkat tangan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.